Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali setelah 4 hari kita tidak bertemu. Kamu pengen lihat Ibu, pengen lihat Akila, pengen lihat Kevin, Hasan, Revan, Indah, Dari, Ari, Caca mana? Kok tidak muncul kabarnya? Ya, semoga semuanya tetap sehat, ya kita bisa belajar dengan baik. Hari ini hari Jumat tanggal 26 Februari tahun 2021. Khusus untuk bulan Februari ya. Tanggalnya hanya sampai 28. Tidak ada bonus. Biasanya 30, 31 untuk Februari 28. Nanti 4 tahun lagi ada yang 29. Jadi yang lahirnya tanggal 29 Februari, ulang tahunnya nanti 4 tahun sekali. Ya, ada tidak yang lahirnya tanggal 29 Februari? Alhamdulillah tidak ada. Kalau tidak ada, wah kamu nanti 4 tahun sekali baru ulang tahun. Ya, anak-anak jangan lupa sekarang kan cuacanya sedang ekstrim. Ya, cuacanya sedang ekstrim. Kapan hujan, kapan panas. Jadi tolong jaga kesehatan, jangan sering main di luar, apalagi main hujan-hujanan. Karena tubuh kita tidak menerima, nanti kita akan jadi sakit. Karena kelas 1 itu penyakitnya yang sering terjangkit itu batuk, pilek, panas. Batuk, pilek, panas. Ya. Kalau anak-anak biasanya hujan ataupun panas minumnya es. Ya, iya, minumnya tetap es. Hujan minum es. Pagi minum es. Panas minum es. Pokoknya tiada hari tanpa es. Ya. Nah, harus dikurangi minum esnya. Sekarang kalian harus belajar minum yang anget-anget seperti katanya Ari tadi. Kalau pagi minumnya teh anget. Nah, minum teh anget. Karena kalau minuman hangat itu bisa menetralkan lemak yang ada di dalam tubuh. Akila kok kurang semangat, Dinda kok kurang semangat. Iya, mana semangatnya? Yo, ayo semangat. Saya tanya, mana semangatmu? Mana semangatmu? Mana? Ini. Tapi Izul ininya kok gini-gini Izul ya? Bukan ini tapi gini Izul ya? Terlalu semangat. Lihat tuh Mas Hasan sampai tersenyum melihat Izul ya. Iya. Hari ini kita akan belajar tentang karya 3 dimensi. Ya. Dalam karya seni itu ada karya 2 dimensi dan karya 3 dimensi. Kalau yang sudah kalian kerjakan kemarin, iya. Kalau yang kalian kerjakan kemarin seperti menggambar, mewarnai, atau menempel di kertas, itu namanya karya 2 dimensi. 2 dimensi karena tidak
simbol, ya. Gambarnya tidak simbol dan tipis di kertas tipis. Ya, seperti contoh karya 2 dimensi itu contohnya ada slogan. Tahu slogan? Slogan itu biasanya seperti iklan, ada yang bertuliskan jagalah kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya. Ya, ini toilet perempuan, toilet laki-laki. Ya, kemudian siramlah aku jam 8 jam 9 menjadi ya semakin kayak ya. Itu namanya karya 2 dimensi. Ya, berupa gambar, berupa slogan, berupa iklan. Ya, sekarang yang kita pelajari adalah karya seni 3 dimensi. Ya, karya seni 3 dimensi itu adalah karya seni yang berbentuk ya bentuk kemudian bisa diraba. Biasanya karya 3 dimensi, karya seni 3 dimensi itu diidentikan dengan patung. Kan ini gadget. Ya, tahu patung? Tahu patung? Tahu patung itu dibentuk untuk menyerupai sesuatu. Iya, ada yang menyerupai orang, ada yang menyerupai binatang, ada yang menyerupai buah-buahan, ada yang menyerupai tumbuhan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang karya seni 3 dimensi yang terbuat dari bahan alam. Apa bahan alamnya? Bahan alamnya adalah berupa apa itu di buku? Berupa tanah liat. Siapa yang tahu tanah liat itu apa? Lampu. Nah, tanah liat itu lempung. Ya, lempung. Kalau kalian pernah main ke sawah, iya lempung. Kalau kalian pernah main ke sawah, di sana kalian akan menjumpai tanah liat itu. Ya, ada yang keras, ada yang lembek. Kenapa kita memilih karya seni 3 dimensinya dari tanah liat? Karena mudah didapat. Ya, selain mudah didapat, kita juga bisa mendapatkannya dengan murah. Kalau lempung itu beli apa tidak? Tidak, ya. Kita tinggal nyari di sawah, hanya dengan minta izin kepada yang punya sawah. Pak, saya mau minta lempungnya, boleh nggak? Nah, sekarang apakah kamu suka main ke sawah? Kalian tidak pernah ya? Tidak pernah. Mainnya sekarang gini, Cok, kalau kamu sekarang mainnya gitu aja, game ini aja. Iya. Mungkin minumnya mainnya gimana toh? Gak tahu dolinan sawah, gak tahu dolinan kali. Ya. Kalau orang dulu banyak sawah ke sungai. Ya. Kalau sekarang paling mau lari ke sungai aja dimarahi. Jangan main di sungai. Gitu ya. Nah, karena sekarang rawan terjadi bencana. Ya. Nah, cara agar kita bisa mendapatkan tanah liat, ya, tanah liat, pergi ke sawah, minta sama orang yang punya, ambil secukupnya. Cara membuatnya bagaimana? Kalau kita bisa menciptakan sendiri, kalau kita bisa menciptakan karya sendiri, bisa kalian rancang sebuah kerangka.
Kerangka itu apa? Kerangka itu rancangan seperti kalau kamu mau membuat layang-layang. Saya kata layangan dirancang ono peringi, ono benangi, itu kan ya dibentuk ya. Nah, kalau kalian ingin membuat karya 3 dimensi juga demikian. Bila kalian ingin membuat karya yang berbentuk ya, yang berbentuk karakter, kalau karakter bentuknya kita bisa membentuk kerangka dulu yang terbuat dari kawat. Ya, kerangkanya dari kawat dan akan kita bentuk sedemikian rupa, baru kita tambah dengan tanah liat. Sekarang untuk kelas 1 kita membuat saja karya yang sangat sederhana, yaitu dengan teknik mencetak. Ya, tekniknya mencetak. Coba kalian lihat gambar halaman 87. Di situ kita sedang mencetak sebuah daun. Ya, mencetak sebuah daun. Ya. Nah, itu. Langkah pertama bisa kita buka di halaman 88. Ya, itu ada urutan cara membuat karya 3 dimensi dengan teknik mencetak. Yang pertama bisa kalian siapkan adonan tanah liat. Adonan tanah liat. Tanah liat kok ada adonannya? Tanah liat itu kan ada yang basah, ada yang kering. Kalau keras, kalau kering tidak bisa dibentuk. Maka kalian harus membuat adonannya hanya dicampur dengan air. Tapi kalau tanah liatnya sudah lembek, tidak usah dikasih air lagi. Kemudian yang kedua, siapkan cetakan. Siapkan cetakan dan kita bisa mulai mencetak. Masukkan tanah liat ke dalam cetakan. Kalau sudah terbentuk, ditekan-tekan. Kalau sudah terbentuk, baru kita lepaskan dari cetakan. Biasanya kalau kalian melihat ibu yang sedang membuat kue, ya kue ketok itu, ketok itu sama dengan ini caranya. Ya, nanti kita ajari ibunya bikin kue ketok ya. Setelah berbentuk, dikeluarkan dari cetakan. Nah, setelah dikeluarkan dari cetakan, tinggal dijemur. Setelah dijemur, ya, setelah dijemur agar kita memperoleh hasil yang lebih indah, memperoleh hasil yang lebih bagus, maka harus diberi warna. Bagaimana warnanya? Dengan diwarna dengan apa? Krayon. Diwarna dengan krayon apa dengan spidol? Nanti warnanya dengan cat. Kasih warna apa warna Bu? Apa Bu? Warna kue. Tanah liat kan hitam. Tanah liat kan hitam. Kalau kasih pewarna kue ya nggak nyambung nanti. Ya, kecuali tanah liat kan hitam sih. Hitam coklat. Kalau dikasih pewarna kue, warna makanan nggak nyambung nanti. Kasihan nanti habis berapa pewarna kue nanti. Ya, kasih cat kayu itu loh. Kaca tembok ya, cat kayu. Ya, Cat kayu. iya. Nah, sekarang karena banyak orang yang tidak mau ribet, tidak mau susah, dan tidak mau sulit,
Maka ya, tanah liat ini bisa juga diganti dengan bahan lain. Contohnya apa? Kemarin untuk yang tahun kemarin kita sudah mencoba membuat keterampilan dengan mencetak ini dengan bahan semen putih. Ya, semen putih dicampur air, kemudian dicetak, setelah dicetak, dijemur dan diberi warna. Nah, kalau sekarang ada juga untuk anak-anak yang tidak mau tangannya kotor. Kalau pakai tanah liat kan tangannya kotor. Ya, ada juga yang lebih praktis dan lebih mudah. Mereka memakai plastikin. Tahu plastikin? Tahu plastikin apa tidak? Plastikin itu, ayo, yang ada warna merah, kuning, hijau, yang kotak-kotak itu loh. Kalau ngarani malam, tuku malam. Apa namanya? Plastikin itu loh. Ya, yang mudah dibentuk, yang kotak-kotak, ya, itu juga lebih mudah, tapi banyak mengeluarkan biaya. Biayanya besar, pasti mahal. Tanah liat kita tinggal cari, kita hanya membeli catnya saja. Kalau kamu mau membeli plastik, memerlukan biaya yang banyak. Nah, nanti terserah. Hari ini kita tidak usah praktek, ya. Nanti prakteknya kita buat kalau kita memasuki penilaian tengah semester. Ya, sekarang teorinya saja, nanti prakteknya waktu kita memasuki penilaian tengah semester. Insya Allah ya, bulan depan hanya tinggal beberapa hari lagi. Ya, kalau SMP ada jadwal tanggal 8 Maret. SMP sudah memasuki PTS yang kedua, penilaian tengah semester yang kedua. Nah, kalau kita tinggal menunggu, sabar. Oke. Ada pertanyaan tentang karya seni 3 dimensi? Tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Nanti kalian kalau praktek minta bantuan orang tua, jangan lupa, tapi jangan 100% orang tua yang mengerjakan. Ya. Oke. Nah, yang kedua, kita pernah mempelajari tentang kalimat perintah. Ya, kalimat perintah. Kalimat perintah ditujukan kepada seseorang untuk melakukan apa yang kita ucapkan. Apa yang kita ucapkan? Misalnya tadi buka buku halaman 87. Ya, buka buku halaman 87. Nah, kalimat yang diucapkan Burudin tadi itu merupakan kalimat perintah. Nah, sekarang coba lagi. Buka halaman 96. Yo, bisa enggak? Buka buku halaman 96. Yo. Sudah ketemu?
Iya, apa yang kamu jumpai di situ? Kita pelajari tentang kalimat perintah dan cara menanggapinya. Kemarin ada yang bingung tanya, Bu, saya kalau kalimat tanggapan itu kok tidak bisa? Ya, kalimat tanggapan tidak bisa. Padahal kalimat tanggapan adalah kalimat jawaban dari perintah atau dari petunjuk atau dari ajakan yang juga diucapkan oleh orang lain. Nah, yang di tempatnya Bu Ririn kemarin sudah dijelaskan kalau kalimat tanggapan itu ada dua macam. Ya, ada dua macam. Ada yang menyatakan setuju dan ada yang menyatakan tidak setuju. Nah, kalau setuju bisa diucapkan ya, baiklah, atau oke, saya setuju, atau ide yang bagus. Ya, itu adalah tanggapan setuju. Kalau tanggapan tidak setuju, berarti kita menolak. Misalnya, ayo Akila, makan yang banyak. Ya, kita pada makan yang banyak. Misalnya Akila tadi habis makan kue. Akhirnya Akila menerima apa menolak? Setuju dengan perintahnya Mama apa menolak? Menolak. Jangan langsung bilang tidak. Ya, tak boleh langsung bilang tidak, Ma. Ya, tapi harus dengan kata-kata yang lebih sopan. Apa contohnya? Maaf, Ma. Aku sudah kenyang. Ya, jangan langsung membentak. Tak mau, Ma. Ya, jadi kalimat tanggapan itu ada dua macam, yang menyatakan setuju dan yang menyatakan tidak setuju. Kalau setuju berarti kita harus mengikuti apa yang dikatakan oleh orang lain tadi. Kalau tidak setuju berarti kita menolak, tapi menolak harus dengan cara yang halus, tidak boleh membentak atau menyinggung perasaan orang lain. Ya, coba sih, misalnya saya membuat perintah, ya. Coba, Daril. Tutup mulutnya, Daril. Daril, tutup mulutnya. Ya, tadi Bu Ririn kelihatan Daril sedang menguap. Apa menguap itu? Menguap itu angop, tapi gak ditutupi. Ya, nanti khawatir ada lalat yang masuk ke mulut, akhirnya kumannya juga ikut masuk. Ya, kalau lalat, kalau buaya yang masuk bagaimana? Itu pun ya. Jadi kalau Saril menerima setuju, berarti Saril bilangnya apa, Ril? Baik. Ya, iya, Bu. Itu Daril, tutup mulutnya. Iya, Bu. Baik. Ya ampun. Nah, itu adalah tanggapan yang menyatakan setuju. Kalau tidak setuju, aku, saya tidak mau, karena saya ingin lalatnya masuk ke mulut saya, gitu. Tidak. Nah, tidak. Nah,
siapa lagi yang bisa memberi contoh kalimat perintah dan tanggapannya? Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang bisa membuat kalimat perintah dan tanggapannya? Coba. Kalimat perintah itu adalah kalimat yang diawali dengan kata kerja atau predikat. Misalnya, saya makan kue. Ya, kalau dibuat kalimat perintah jadi makan kue itu. Makan kue itu. Kalau kalian setuju, berarti oke. Baiklah. Iya. Ya. Kalau tidak setuju, kita bisa menolak dengan maaf, saya sudah kenyang. Atau menolak dengan kata lain, tidak terima kasih. Tahu ya? Kalimat tanggapan. Tanggapan itu sama saja dipakai untuk menanggapi petunjuk, digunakan untuk menanggapi ajakan, digunakan untuk menanggapi perintah, itu sama. Jadi hanya ada dua kalimat tanggapan yang menyatakan setuju dan tidak setuju. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Hebat-hebat berarti ya. Muridnya Bu Riri ini hebat-hebat ya. Kemudian jangan lupa kalau ada spot langsung dibuka. Ya, soal evaluasi ya jangan sampai ketinggalan. Oke, karena nilainya sudah langsung bisa kalian lihat. Bisa dibuka, Bu. Kita jumpa lagi besok. Cepatnya, Bu. Cepatnya kenapa? Bisa gabung ke temannya. Kalau spotnya dari tidak bisa dibuka, bisa gabung ke temannya, lihat ke temannya, ya, dan bisa ngerjakan bersama juga bisa. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas kehadirannya. Kita jumpa lagi besok. Tetap semangat belajarnya. Jangan lupa kerjakan tugasnya, tidak boleh rewel.